Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang implementasi struktur data linked list menggunakan bahasa pemrograman Java. Pada program ini, saya menerapkannya pada 3 jenis data, yaitu mahasiswa, barang, dan pasien. Selain itu, saya juga menggunakan generic dan struktur data. Struktur linked list ini bisa digunakan untuk berbagai tipe data. Sebelum masuk ke codingan, kita perlu pahami dulu konsep dasarnya. Linked list adalah struktur data yang terdiri dari kumpulan nodes. Setiap node memiliki dua bagian utama, yaitu yang pertama data, yang kedua adalah referensi ke node lain. Pada simbol linked list, setiap node hanya memiliki satu referensi, yaitu ke node berikutnya atau disebut next. Sedangkan pada double linked list, setiap node memiliki dua referensi, yaitu next untuk ke node berikutnya dan brief untuk ke node sebelumnya. Kelebihan double linked list adalah kita bisa melakukan traversal dua arah, yaitu dari depan ke belakang maupun dari belakang ke depan. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam kelas mahasiswa. Nah, kelas mahasiswa ini digunakan untuk menyimpan name, nama, jenis kelamin, dan tanggal lahir. Kemudian ada juga metode toString yang berfungsi untuk menampilkan data dalam bentuk teks. Selanjutnya kita masuk ke kelas barang. Di dalamnya terdapat nama barang, harga beli, harga jual, dan juga diskon. Untuk harga, saya menggunakan data tipe data double, karena berupa angka. Ini sama seperti tadi, saya menggunakan toString untuk mengubah toString. Lanjut ke kelas yang ketiga, yaitu kelas pasien. Di sini kelas ini berisi nomor pasien, nama, jenis kelamin, dan tanggal daftar. Nah, ketika kelas ini nantinya akan dimasukkan ke dalam linked list. Kita masuk ke node, kelas node. Ya, kelas node ini merupakan inti dari linked list. Node dibuat menggunakan generic, itu D ini, di dalam kurung. Artinya node ini bisa menyimpan berbagai jenis data seperti mahasiswa, barang, maupun pasien. Di dalam node terdapat data untuk menyimpan, isi, next untuk menunjukkan data berikutnya, dan brief untuk linked double. Untuk double linked list dengan menggunakan generic, kita tidak perlu membuat
node khusus untuk setiap tipe data, sehingga kode menjadi lebih efisien dan fleksibel. Kita masuk ke kelas single linked list. Pada kelas ini kita hanya menggunakan pointer next. Metode yang digunakan adalah edge, terus display dan display, edge dan display. Nah, edge ini digunakan untuk menambahkan data ke dalam linked list. Jika list masih kosong, maka data akan menjadi head atau kepala. Jika tidak, maka program akan menelusuri hingga node terakhir, lalu menambahkan data di akhir. Display itu digunakan untuk menampilkan semua data dari awal sampai akhir. Masuk ke double linked list. Perbedaannya dengan single linked list adalah adanya pointer brief. Metode yang digunakan antara lain edge, display forwards, dan display backwards. Edge sama seperti sebelumnya, tapi ditambahkan pengaturan brief. Untuk menghapuskan node sebelumnya, dan display forward untuk menampilkan data dari depan ke belakang, dan juga sebaliknya untuk display backward untuk menampilkan data dari belakang ke depan. Nah, ini merupakan kelebihan dari double linked list dibanding single linked list. Pada bagian main, saya melakukan implementasi dari semua kelas yang sudah dibuat. Pertama, saya membuat single linked list untuk data mahasiswa, lalu menambahkan beberapa data. Nah, contohnya seperti ini. Kemudian saya membuat double linked list untuk data barang dan menampilkan datanya. Selanjutnya, saya membuat double linked list untuk data pasien, lalu menampilkan data dari depan dan dari belakang. Ini list pasien display forward, ini untuk dari depan ke belakang. Ini list pasien display backward, ini untuk dari belakang ke depan. Saya coba akan dulu. Nah, ini adalah output dari program tersebut. Bisa dilihat bahwa data mahasiswa berhasil tampilkan. Data barang juga ambil sesuai dengan urutannya, laptop, mouse, dan data pasien bisa ditampilkan dari depan dan dari belakangnya. Balik. Hasil ini menunjukkan bahwa implementasi linked list sudah berjalan dengan baik. Kesimpulan dari program ini adalah linked list digunakan untuk menyimpan data secara dinamis. Single linked list hanya memiliki satu arah. Double linked list memiliki dua arah tetapi lebih fleksibel, dan penggunaan generik membuat program lebih reusable.
atau lebih mudah. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.